Yang terakhir, bagaimana bersyukur dengan al-jawarih. Bersyukur dengan al-jawarih yaitu menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada perkara yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Minimal pada perkara yang mubah, minimal pada perkara yang dibolehkan oleh Allah. Yang lebih baik adalah digunakan untuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dikatakan bersyukur. Dia diberi mata, digunakan untuk memandang hal-hal yang menambah imannya. Ya. Memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab ulama, menonton kajian-kajian, mentadabbur alam agar semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata, telinga dia gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar wejangan-wejangan, mendengar kata-kata yang diperbolehkan, mendengarkan nasihat-nasihat, ya. Lisan dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, kata-kata yang baik dan seluruhnya, itu namanya bersyukur kepada Allah. Kalau seorang menggunakan nikmat tersebut untuk membangkang, maka inilah kufur. Inilah kufur. Mata untuk melihat maksiat, mata untuk nonton film Korea, mata untuk nonton film apa? India. Nah, mata untuk nonton film Hollywood, ya. Telinga untuk mendengar ghibah dan namimah, telinga untuk mendengar musik-musik, ya. Ini, ya. Lisan untuk ngoceh aja, nggak ada kegiatan, ya. Ghibah dan namimah, ini semua maksiat. Maka seorang berusaha menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk keridhaan Allah. Harta pun demikian. Harta buat apa? Maka sebelum kita membelanjakan, mengkonsumsikan, kita ini buat apa? Apakah saya beli ini, saya belanja ini diridhai oleh Allah? Kalau ridha, beli. Minimal ini boleh. Tapi yang paling bagus, ini Allah suka enggak? Kalau suka beli, kalau enggak. Dengan gampangannya kita bertanya, kalau saya ditanya oleh Allah, dihisab saya bisa jawab enggak? Kalau bisa beli, kalau enggak usah. Paham? Antum pengen beli motor, beli mobil tambah satu lagi. Antum tanya dulu. Kalau ditanya Allah, bisa jawab enggak? Kenapa beli mobil satu lagi? Kalau bisa, beli. Kalau enggak, jangan. Kalau antum tahu tidak bisa jawab, antum tak beli, berarti antum tidak mensyukuri nikmat uang yang Allah berikan sama antum. Paham? Kenapa? Karena antum mengeluarkannya pada perkara yang antum tidak bisa jawab kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum punya duit miliaran, mungkin triliun, pengen beli mobil harganya 12 miliar. Coba kalau tanya, bisa jawab enggak? Kenapa beli mobil harganya 7 miliar? Bisa jawab enggak? Ya, enggak bisa jawaban syar'i, enggak bisa. Buat apa? Ini disebut israf. Israf itu apa? Israf adalah mengeluarkan uang pada perkara yang mubah, asalnya mubah tapi berlebih-lebihan. Duit yang dikeluarkan banyak tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Itu namanya israf. Kalau mubadzir itu pada perkara yang haram. Beli rokok itu mubadzir. Beli khamr itu apa? Mubadzir. Israf itu pada perkara yang asalnya boleh tapi berlebih-lebihan sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kenikmatan yang didapatkan. Itu namanya israf. Nah, siapa yang israf berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang kelebihan duit bingung mau diapain. Padahal tidak usah bingung, masih banyak masjid mau dibangun, masih banyak pondok perlu dibantu, masih banyak anak yatim yang perlu dibantu, masih banyak janda yang perlu diperhatikan, ya enggak? Masih banyak. Duit, kebutuhan luar biasa. Ya, duitnya banyak, akhirnya dia beli hal yang tidak, bingung mau diapain, beli ini, beli anu, beli ini, beli anu, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya di antara bentuk syukur adalah menggunakan nikmat tersebut kepada perkara yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya sebelum kau berbuat, sebelum kau bertindak, sebelum kau belanja, kau tanya, apakah kalau saya ditanya saya bisa jawab, lakukan. Termasuk nikmat yang luar biasa, nikmat waktu luang. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. As-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak orang tertipu. Ya. Banyak manusia itu waktu luang dan sehat. Waktu luang nikmat bukan? Nikmat. Betapa banyak orang kurang waktu. Kerja cari duit waktunya kurang. Kalau dia bisa lembur, dia lembur. Kalau bisa sehari 25 jam, 25 jam. Betapa banyak ulama kekurangan waktu.
buku nggak selesai. Ya, mau dakwah waktunya kurang. Murajaah waktunya kurang, ngajar. Betapa banyak ulama meninggal sebelum bukunya selesai, banyak. Sebelum buku belum selesai meninggal dunia, banyak. Ada di antara mereka yang begitu selesai meninggal, ada juga. Kenapa? Waktu luang itu luar biasa. Ada yang hafal Quran gak selesai meninggal, waktunya kurang. Sampai disebut Syekh dia melewati sebagian orang-orang Arab lagi jagongan, dia berkata kalau seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Karena kekurangan waktu. Maka di antara nikmatlah waktu. Nah, kita sama-sama, ini buat saya juga, buat kita semua. Kalau kita buka medsos, kita kan menggunakan nikmat waktu tersebut, ya atau tidak? Kalau kita buka, siapkah kita ditanya oleh Allah? Karena di antara nikmat yang akan ditanya adalah waktu dan umur. La tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba. Lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya kemana dihabiskan. Umur itu apa? Waktu itu bukan? Waktu. Maka kita pasti akan ditanya. Ya. Allah mengatakan, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian benar akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Di antara nikmat yang tadi Nabi sebutkan, nikmat waktu luang. Dan Allah dan Nabi telah berkata, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya, "Faraghaka qabla syughlik." Faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Nah, kalau kita lagi lapang, lagi di mobil, lagi santai, terus kita buka medsos, kita nonton sesuatu. Entah apa yang antum nonton, entah apa yang kita nonton. Siapkah kita ditanya oleh Allah, kenapa kau gunakan waktu menonton ini? Kalau siap, nonton aja, nggak ada masalah. Kalau nggak siap, jangan. Berarti kita tidak bersyukur. Ini saya ingin sampaikan, kita merasa bersyukur, ternyata kita kurang bersyukur. Di antara yang tidak bisa kita syukuri, nikmat waktu. Seharusnya kalau kita bersyukur, setiap nikmat, setiap umur yang Allah berikan, tidak ada kita buang 1 detik pun kecuali pada yang bermanfaat. Harusnya demikian. Tapi ternyata masih di antara kita masih buang waktu dengan menghabiskan waktu dengan medsos. Setan mencuri waktu kita banyak. Yang tidak bermanfaat, bahkan bermaksiat, bahkan menurunkan iman kita. Di antara kita tidak bukti, tidak bisa jawab. Kalau Allah tanya, kalau kita tutup medsos tersebut, iman kita turun langsung. Berarti ada yang salah yang kita nonton. Ada yang salah kita nonton. Hati menjadi keras ketika itu. Langsung ada efeknya. Oleh karenanya, seorang kalau mau tahu dirinya bersyukur, tadi dia gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, tubuhnya, matanya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, akalnya. Sampai sebagian ulama di antara hal yang menakjubkan, saya tulis dalam buku saya Syarah Al-Kabair, sebagian ulama mengharamkan main catur, main setronj. Kenapa diharamkan? Kata mereka karena dia menggunakan nikmat yang Allah berikan pada dia tidak pada tempatnya. Kecerdasan. Dia gunakan untuk main. Ada faedahnya? Ada faedahnya? Tidak ada. Tidak ada bukti bahwasanya kalau orang jago catur dia ahli manajemen. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau dia main catur dia ahli kemudian dia jago manajemen ngatur ya. Nggak ada. Bahkan sebagian orang terbukti ahli catur ternyata ngurus rumah tangga nggak bisa, manajemen nggak bisa, ngurus ini nggak bisa. Sehingga ini maksudnya ini pendapat sebagian ulama, bukan semua ulama. Sebagian ulama mengatakan kenapa catur diharamkan? Karena dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak pada tempatnya. Karena di antara nikmat yang akan Allah tanya adalah nikmat kecerdasan. Bukankah ketika Allah hadirkan ustadz yang diadab di neraka? Di antaranya 3 orang diadab, 1 mujahid, 1 dermawan, satunya ustad. Maka fa'utiya bihi, dihadirkan ustad tersebut. Kata Nabi, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustad tersebut, ahli baca Quran tersebut, ahli ilmu tersebut, dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat-nikmat tersebut kira-kira apa? Kecerdasan atau bukan? Cerdasan. Kuatnya hafalan, cerdasan. Kemudian Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Berarti setiap nikmat akan ditanya. Antum yang tubuhnya kuat akan ditanya buat apa? Ada fitness badan, tujuannya untuk pamer, pakai baju tipis kerak sana kemudian pamer. Kesayang.
Pamer. Kamu buat apa pamer? Kalau kau bisa jawab silakan. Tubuh kuat nikmat, buat kuat ibadah, kuat dakwah, oke. Bukan untuk dipamerkan, untuk diperlihat-lihatkan. Semua kecerdasan, kekuatan tubuh, ya, uang, waktu luang, itu semua nikmat. Kalau digunakan di jalan Allah bersyukur, kalau enggak maka tidak bersyukur. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara bentuk syukur dengan jawareh adalah memperhatikan nikmat tersebut, dijaga nikmat tersebut, bukan dilalaikan. Seorang beli mobil ditaruh aja di rumah sampai rusak, tidak bersyukur namanya. Tidak bersyukur. Seorang beli aset banyak tidak diperhatikan sampai rusak, tidak bersyukur. Seorang beli makanan ditumpuk sampai akhirnya basi, tidak bersyukur. Bagi dong. Jangan kau simpan saya basi, bagi. Tidak bersyukur. Kalau Allah kasih nikmat maka dijaga. Jangan sampai rusak, tidak dimanfaatkan. Kalau begitu berarti tidak bersyukur. Dan nikmat yang Allah berikan kepada banyak. Ente Allah kasih anak, jangan dilalaikan. Nah, anak itu nikmat. Semaksimal mungkin didik dia. Kalau nggak berhasil ya itu di luar kemampuan kita. Yang Allah ingin lihat dari kita, kita sudah berusaha nggak ngurusin anak ini. Dengan berbagai macam ujian di luar sana, bermacam godaan, kita usaha. Nggak berhasil ya sudah. Tapi kalau kita biarin, kita lalaikan, tidak kita pedulikan, kita kasih kesenangan, kemudian dia rusak. Namanya kita tidak menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di antara bentuk bersyukur dengan anggota tubuh adalah dengan menjaga nikmat yang Allah berikan. Maka kesimpulannya semakin banyak nikmat yang kita gunakan untuk beribadah, maka semakin bersyukur. Dan inilah yang Allah sebutkan kepada Alu Daud, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur." Kata Allah, beramalah wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman, ya, sebagai bentuk syukur. Jadi amal adalah bentuk apa? Syukur. Tidak usah banyak omong, saya bersyukur, mana buktinya? Kamu bersyukur, amal aja sedikit, baca Quran malas, sedekah pelit, ya. Sholat malam aja jarang, sholat subuh jangan ngantuk-ngantuk. Apa bersyukur? Apa mau bersyukur? Nggak usah banyak teori, prakteknya mana? I'malu ala Dawuda syukran. Makanya Nabi mengatakan wajib bagi setiap sendi setiap pagi untuk disedekahin. Dan cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Sehingga sholat duha dianjurkan setiap hari. Di antaranya Rasulullah sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Hatta tatawarram qadama, sampai bengkak-bengkak. Tatafattar qadama, sampai pecah-pecah kakinya. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah anda telah diampuni dosa yang masa lalu dan akan datang? Itu bukankah Rasulullah yang pintu surganya terbuka kalau yang ngetuk Nabi? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Aplikasi syukur dengan ibadah. Maka kalau kita diberikan nikmat banyak, artinya kita semakin banyak ibadah. Semakin banyak ibadah. Silaturahmi, sedekah, puasa sunnah, sholat malam kalau sempat, ya. Kemudian bagi-bagi rezeki, bagi kebahagiaan, ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Zikir, itu namanya bersyukur. Ya. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan pada kita ternyata tidak kita gunakan untuk beribadah, maka itu hanya menambah beban kita di akhirat kelak. Karena kita sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita. Karena setiap nikmat pasti akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang setiap nikmat yang kalian rasakan. Baik, mungkin sampai di sini saja, ya. Jangan lupa berdoa, Allahumma ja'alni laka syakkaran laka dzakkaran, ya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang senantiasa bersyukur. Di antara doa sebagian salaf, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang hamba yang sedikit, itu hamba yang pandai bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa-doa, ya, agar kita pandai bersyukur. Ya Allah, berikanlah kepadaku syukran nikmatik agar aku bisa bersyukur pada nikmat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.